syariatnya adalah aturan organisasi, berorganisasi. Nah, itu syariat. Jadi bagaimana memperjuangkan visi dan misi adalah dengan kita berkumpul dan bersepakat. Kenapa semangat Nahdlatul Ulama itu adalah musyawarah. Semangat Nahdlatul Ulama itu adalah demokrasi, yang kalau kita kembali runut ke belakang lahirnya Nahdlatul Ulama itu sebenarnya memang dijiwai oleh semangat politik ya. Semangat politik yang dilatari ide tentang agama Islam yang berbeda dengan yang pada waktu itu jadi mainstream dalam pemikiran Islam global. Jadi Nahdlatul Ulama itu hadir di Indonesia ketika lagi seru-serunya pan-islamisme. Pan-islamisme itu adalah gerakan di mana orang-orang berpikir bahwa kita perlu berada di bawah satu kepemimpinan politik global yang tanpa batas, transnasional. Yang itu lahirnya Nahdlatul Ulama untuk menjadi kontra narasi dari pemikiran tersebut. Kita tahu bahwa pemikiran ini tidak salah, pan-islamisme itu tidak salah. Kalaupun berbeda, itu hanya berbeda tentang masalah syariat. Jadi bagaimana kita mewujudkan visi dan misi tadi itu menjadikan syariat Islam itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Ada yang bervisi politik dengan kepemimpinan global. Pertama-tama untuk menjalankan syariat Islam kita harus punya kekuasaan, dan untuk mempunyai kekuasaan kita harus lepas independen dari kekuatan-kekuatan yang sangat besar, yaitu kekuatan global, kekuatan dunia yang memang memusuhi Islam. Itu menurut pan-islamisme. Itu dulu nyata karena pan-islamisme itu bergerak ambil arus pemikirannya dari Wahabisme namanya. Wahabisme mengambil pemikiran itu dihidupkan oleh jamaah yang di Mesir, jamaahnya Abdul Ghani Jamaluddin Al-Afghani yang diwarisi oleh para pendiri Ikhwanul Muslimin, Abdul Rashid Ridha dan sebagainya, Syekh ulama di Al-Azhar dan Kairo waktu itu, Mesir. Dan ini kita lihat masih terus aktual permasalahan seperti ini, pemikiran berkembang seperti ini antara pemikiran pan-islamisme transnasional dengan nasional masih terus aktual sampai saat ini. Karena memang syariat agama itu jadinya kan tadi kita bilang ada misi, which is mungkin akidah, ada misi mungkin akhlak, misi pribadi, misi transendental, ke atas vertikal, horizontal, akhlak. Tetapi syariatnya, aturannya, organisasinya seperti apa? Inilah politik. Maka sangat aktual memahami sejarah pemikiran di balik lahirnya NU, melihat keadaan kondisi di negara kita saat ini maupun kondisi Islam masyarakat Muslim global. Jadi itu pertentangan yang terus aja. Dan untuk itu saya sudah beberapa kali bicara dengan teman-teman yang senior. Kalian selain belajar agama, belajar mengkaji kitab, mengkaji alat, tapi juga harus membuka wawasan politik dalam cara berpikir, karena inti daripada organisasi itu politik. Gitu. Tujuannya tujuan politik. Politik maksudnya mengurusin masyarakat. Bagaimana mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Nah, diantaranya tujuan kita mau bagaimana menjadikan masyarakat itu dapat mengejawantahkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Kalau pemikiran Nahdlatul Ulama, kita tidak memerlukan kepemimpinan siasi transnasional. Tapi yang kita butuhkan mungkin kalau misalnya pemikiran Nahdlatul Ulama ada dua, ada yang berpikir perlu politis zaman dahulu ya, sampai ada partai politik PNU. Tapi pada tahun 84 kita menjadi sadar bahwa jalur politik praktis, kepartaian dan sebagainya mungkin tidak seefektif berjuang di masyarakat secara langsung melalui kaki tangan sosial, jambiat
ijtimaiyah dengan fatayat, muslimat, ke anak-anak, bikin pesantren. Dan ini jadi berpikir membumikan Islam, tetapi cara organisasinya tidak melulu berpikir kekuasaan. Nah itu, jadi kita antitesis dari beberapa ide tentang Islamsiasi. Nah itu ada beberapa ide, dan NU merupakan tesis dari hal seperti itu. Jadi menurut saya semua kader NU perlu menyadari cara latar belakang NU supaya dia tahu sebenarnya arah perjuangan NU itu harusnya seperti apa. Kenapa kembali ke kita? Itulah mungkin dalam beberapa, saya tidak mau dalam-dalam karena waktunya cuma sebentar. Kenapa dalam beberapa kali ada semacam dialog atau ya saling ini ya di media online tentang pandangan ulama. Ada yang berpikir bahwa ulama itu penting untuk kembali ke pesantren, tidak melulu kayak dakwah umum dan sebagainya, kembali ke pengkajian kitab-kitab, pesantren, pendalaman dan sebagainya, karena untuk masuk bergerak ke masyarakat, membumikan nilai-nilai Islam dalam masyarakat, memang perlu landasan kuat pribadi untuk menjadi seorang yang mumpuni di bidangnya. Emang belajar agama tidak mungkin tamat, tidak ada tamatnya mungkin. Orang yang makin pintar dia makin bodoh kalau belajar agama. Saya ke Mesir tahun lalu ya, dia ke Mesir, ketemu dengan teman saya yang sudah belasan tahun usaha doktor, nggak bisa karena ada banyak masalah. Tapi dia duduk terus sama mantan mufti Syekh Juma Ali Juma, yang sangat dihormati oleh semua kalangan yang moderat. Dan dia bilang, Syekh Ali Juma itu suka mengeluh ke kami, begitu susahnya kita mengeluarkan pemikiran keagamaan, fatwa dan sebagainya, begitu susah, begitu takut. Seorang ahli seperti Syekh Ali Juma itu takut untuk berbicara agama. Sementara dia nulis banyak, panjang-panjang, lebar dan sangat mendalam. Sementara anak-anak yang baru belajar khalaqah 2 minggu, 2 bulan, ada yang setahun, tarbiyah, mereka sudah merasa paling pintar ilmunya. Jadi memang belajar agama itu makin pintar, dia makin merasa kurang, masih ternyata saya untuk mengatakan ini gimana kalau yang lain yang benar itu. Jadi nggak ada tamatnya. Tetapi memang untuk bisa seperti itu, untuk membawa masyarakat, mengajak masyarakat untuk bisa mempraktekkan agama Islam itu, nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat seperti dalam kitabnya Iqra, itu perlu kita mumpuni, memahami sebenarnya apa nilai-nilai Islam, bagaimana sebenarnya yang harusnya setiap pribadi sebelum organisasi, tentunya pribadi kemudian organisasi, bagaimana kita jalankan itu misi. Nah itu dia tadi, makanya kita lihat sejarahnya, misalnya pendiri Nahdlatul Ulama dari umur 15 tahun setelah dia ngajar-ngajar membantu ayah kakeknya di Jombang, dia pindah sampai berapa, ibaratnya satu Jawa Tengah, Jawa Timur semua dikunjungin untuk belajar di pesantren-pesantren. Sebelum tentunya belajar di Mekah selama 7 tahun. Jadi memang belajar untuk bisa jadi orang yang mumpuni itu perlu sebelum menjalankan misi. Nah ini berarti jadi misi pribadi masing-masing di antara kita, memahami khitah NU itu sendiri, bagaimana corak yang membedakan NU Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pemikiran-pemikiran yang lain dari segi pemikiran keagamannya, amaliyahnya, dari segi tarikahnya, dari ide-idenya, dan dari pemahaman politiknya. Itu kita perlu pahami. Yang kedua, kita harus mumpuni, kita punya kepribadian, akhlakul karimah, ilmu-ilmu keislaman dan alat, sehingga kita bisa menjalankan ini menjadi rahmatan lil alamin.